kayak gitu. Betul itu tuh? Atau hanya mainan? Nah, kayak gitu. Nah, ternyata kan mainan. Karena kelihatan ada tangan kan gitu. Ini hanya apa? Maket kan, miniatur gitu kan. Nah, tapi ada itu bacaan itu apa ya? Cover majalah. Cover majalah jadinya. Nah, kan udah kebayang kan jadinya kan? Kayak gitu. Dipegang, ada jari tapi cover majalah. Oh, ternyata lagi dipegang sama anak yang lagi ngantuk di kursi. Bener nggak ini anak yang ngantuk di kursi? Kok ada itu? Ada garis-garis di belakangnya. Di kapal laut ternyata. Di kapal laut kan kapal pesiar. Ada kolam renangnya. Nih. Tapi bener nggak itu? Karena di sininya lagi nanti ada tulisan lagi. Oh, brosur. Oh, brosur. Oke. Brosur. Bener nggak brosur? Kereta. Brosurnya di bis. Iklan di bis. Oke. Oh ya, iklan di bis. Tapi bener nggak ini iklan di bis gitu kan? Ini mah majalah. Ada itu dalam TV. Siapa yang nontonnya? Cowboy. Cowboy nontonnya di mana? Itu ada itu tuh. Gurun kan? Arizona. Perangko dilihat sama orangnya dilihat dari atas, ada itu pesawat. Nah, jadi kayak gitu sudut pandang itu. Pola alam itu bisa kita lihat. Jadi tergantung si pengamat juga, latar belakang pengamatnya apa, gimana, terus kemampuan dia mengamati sampai sejauh apa. Ketika dia mengamatinya cukupnya kecil, ya itu yang pola yang ditemukan di situ kecil. Padahal si pola ini ada dalam pola yang lebih besar lagi. Masuk lagi yang lebih ini, ada di pola yang lebih besar lagi. Terus kayak gitu sampai ke atas. Sama kayak ini. Oke. Habis. Mari kita ke berikut. Ke materi yang ini. Pola alam. Jadi latar belakang dan kemampuan latar belakang si pengamat. Ya. Kemampuan dia sampai gimana tinggi, sebenarnya luas pengamatannya. Sejauh apa dia bisa mengamati. Karena kan nanti kalau udah makin jauh, apalagi kalau ada rentang waktu, biasanya pakai analisa kan. Karena kita bisa ngambilnya dari berita, dari buku sejarah, dari cerita orang. Karena kita juga sering nggak ngalamin itu. Kita mungkin belum lahir, kejadiannya udah, dan baru terulang pas kita udah lahir. Bahkan mungkin ketika umur kita 10 tahun. Kemungkinan kalau kita masih hidup di 60 tahun mungkin berulang. Nah, bisa kayak gitu. Jadi ada hal kayak gitu yang, makanya kenapa tadi sempat cerita dengan Dede, kelemahan di kita itu karena memang polanya adalah lisan tradisinya, bukan tertulis. Dokumentasi yang kurang, tidak terdokumentasi. Makanya bisa jadi generasi berikutnya mengulang kesalahan yang sebenarnya dulu pernah dilakukan orang tua kita. Kan fatal sebetulnya, apalagi kalau itu tiba-tiba makanan yang beracun, ini bisa dimakan nggak ya karotan? Wah, nanti padahal orang tua berikutnya tahu, di mana kamu nggak bisa dimakan itu mah. Kan jadi kalau dari itu tahu gitu, nah, hal itu yang keputus gitu kan. Beda dengan Cina yang dia sangat ini kan rapi gitu ya, dan catatannya punya. Jadi akhirnya maju terus sih ininya, kebudayaannya bertahap terus makin kompleks, tapi juga makin detail ya kayak gitu. Spesifiknya makin jelas kayak gitu. Jadi kayak gitu sih kalau kita bicara tentang pola itu. Pengamat sebagai pengamat, makanya memang tetap paling penting ketika kita berkebun, apalagi konsepnya ramah lingkungan adalah mengamati setiap hari. Makanya kenapa partisipasi observasi itu sehari mah. Kalau banyak kerjaannya nggak sempat, satu keliling aja dosen, udah berangkat. Habis dari ini ada, ini beda ini oke. Kayak gitu. Jadi hal itu yang memang sangat diperlukan karena ya nanti seperti tadi keliling kan, ada hal yang dulu nggak kayak gitu sekarang gini kan. Ada berubah. Terus ternyata di sini nggak bisa ditanam.
si tumpang sarinya di sana bisa, atau di tabel ada bisa kok, di sini nggak bisa. Nah itu bakal kelihatan ini nanti pola yang lebih ininya. Jadi kalau si pola alam yang melihatnya kayak gini, nanti ada Fibonacci yang paling terkenal kalau bicara pola alam. Kalau ke air nanti rasanya jadi vortex, terus kayak ikan salmon. Kalau pas mau bertelur, mau ini dia naik, kan menentang hukum alam kalau kita bilang. Kok ngelawan arus bisa? Terus ini ada tinggi loncat bisa. Nah, padahal di situ ada vortex. Di mana si ujung vortex dia ada daya dorong yang bisa dia jadi melompat. Jadi dia tuh bisa ngebaca itu. Oh ini ada ini. Set. Tapi beruang kan itu. Jadi banyak kayak gitu. Yang nanti kepake dalam pengamatan itu. Makanya di sini memahami pola alam dan observasi pola di kebun gitu ini. Nonton film dulu. Yang belum tadi. Dan yang belum bisa. Oh udah. For centuries we have sought to understand Yang awal kita suka in pakai all ini of its dulu. wondrous manifestations. A moment captured on film preserves a glimpse into that which is often ephemeral or perhaps unnoticed. Flowers reveal forms, structures, and patterns that suggest an inherent harmony with the universe. Untuk melihat dunia dalam butiran pasir dan surga dalam bunga liar, pegang ketidakterbatasan, infinity keterbatasan. Dari yang ada di depan mata kita, melihat ke yang lebih jauh. Patterns in nature can be viewed in terms of form and symmetry. Three forms seen often in both the physical and natural world are branches, Yang umum ini, spirals, cabang, spiral, layers. lapisan. The symmetry of these forms often adds to their beauty, as typified by radial symmetry, Nanti ada bagiannya bilateral bagiannya. symmetry. Form and symmetry in the plant world are inherently beautiful. Every plant seems to portray a new interpretation of the predictable patterns of nature. Contoh-contohnya.
biar ini keburu yang lain. Kalau ini belakang dibalik. Nah ini apa? Tadi kau lihat sekilas tadi spiral. Ya. Ini Itu cabang. cabang, branch. Ini sama. Jadi sebetulnya keindahan yang kita lihat dan pola alam itu apa? Kalau dari lihat tadi sekilas dari kebun dan kemarin, kira-kira apa definisinya, apa artinya? Makanya kebayang nggak? Semua saling terhubung. Tarik kebun, nyambung ke kemarin, bersih. Terus lanjut dulu. Nah, jadi ini kacamatanya. Kacamatanya definisinya. Kalau saya melihatnya pengaturan yang menyejukkan pandangan mata, karena memang sesuai dengan sunatullah yang harus selalu kita jaga dan pelihara atau tegakkan keadilannya. Nah, kalau keadilan definisinya di Islam kan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Nah, ketika kita tidak tahu ukurannya, maka berikutnya adalah tidak berlebihan atau melampaui batas. Karena kita belum tahu nih ukurannya ini seberapa, ini gimana kan? Karena apabila tiba-tiba terlalu banyak terusak. Nah, terlalu sedikit juga nanti kayak dede tadi, nanti kayak buah yang pundung gitu kan diambil, tapi yang sisanya enggak, akhirnya tahun depannya enggak berbuah lagi. Nah, hal kayak gitu ada terjadi kan di alam. Jadi kayak gitu, jadi harus pas. Ada hitungan, segala satu punya ukuran, kebutuhan itu dari situ. Makanya kenapa titik akhirnya ya menyederhanakan hidup. Nah, salah satu upaya terbaiknya menyelaraskan, makanya mengharmonisasikan dengan kita banyak belajar si sunatullah, mengenal bumi, terus pola alam, terus juga menerapkan etika dan prinsip, itu nyambung semua. Karena dia menyelaraskan dengan alam. Karena biasanya menyelaraskan dengan alam itu kita selalu sebagai sebuah respon kan. Balik lagi yang pas awal tentang jejaring makanan, aliran informasi, energi dan materi, kayak gitu. Terus kemarin Kang Afif sempat singgung yang tentang kenapa tidak ada garis lurus, selalu berbentuknya non-linear dan mengalir berputar, atau yang selalu ada putaran itu vortex. Karena memang si garis lurus di alam itu kalau terbentuknya dia butuh waktunya lama. Contohnya batu karang di pinggir pantai itu pasti akan ada garis-garis karena dia bekas dari itu. Tapi itu kan lama banget. Nanti ada garis lurusnya. ada, tapi lama waktu yang dibutuhkan itu kan kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang tabu juga gitu. Cuman nah nanti kalau kayak bedeng, kemarin ceritakan yang bedeng, kenapa bedeng tadi yang wifi? Karena kalau bicaranya efek tepian, dia lebih banyak ruang yang bisa ditanam dibanding kalau bedengnya lurus. Kayak gitu. Kayak nanti ada yang polanya melingkar, lebih banyak lagi yang bisa ditanam di situ. Lanjut terus. Nah, tapi kadang kita yang melihat keindahan itu hanya yang hal kayak tadi. Kadang pas melihat ini, wah itu mah bukan keindahan, bukan pola alam gitu. Berarti kan benar kalau tadi melihat yang dari gambar itu sudut pandangnya kita luaskan dong gitu. Jangan hanya melihatnya oh dia makan tomat saya itu atau apa itu apel. Jadi nggak indah gitu kan kayak gitu. Belum tentu. Karena bisa jadi ini sih berbaginya kita. Kalau larinya ke prinsip, ke etika, sorry. Gitu kan. Jadi hal kayak gitu tuh tergantung si cakupan kita observasi ya, pengamatannya kalau pola alam. Jadi kayak gitu. Makanya kenapa baik buruk, benar salah, kerusakan, kehancuran dengan perbaikan, ya semua berjalan beriringan, saling kesetimbangan. Sunatullah disusunnya dari hal-hal kayak gitu. Ini masih.
balik lagi ke ini. Pola apa kira-kira? Ini simetris. Simetris. Bilateral. Bilateral. Dibagi dua sama ke kiri ke kanan. Tapi ada cabangnya juga. Ini numpuk, layer, lapisan. Ini cabang. Nah, itu. Jadi banyak banget. Dan bisa jadi satu bentuk itu sebenarnya beberapa pola gitu kan. Nggak akan hanya satu pola gitu. Nah, ini yang paling terkenal. Lebah kerjanya masing-masing dari sudut beda gitu. Tiba-tiba saya bikin ketemu dan rapi gitu. Nggak berantakan. Kalau kita dari sudut pandang beda. Sana ya tujuannya oke, ngerjain set nggak ketemu. Malah makin wah jauhan. Koordinasinya nggak sebagus lebah. Tadi si bunga matahari, bumi, bunga ini kayak kembang api, firework. Ini ada pola spiral juga, bisa jadi menumpuk juga layer. Bisa jadi simetris di belah dua, spiral. Bisa kembang api, bisa numpuk di belah dua, bisa simetris. Terus, nah yang ini masuk ke yang lanjutannya, yang kalau di permaculture, kalau tadi secara umum si pola-pola itu tuh yang, karena yang film pertama itu memang film yang dari awal waktu zaman di Bumi Langit itu yang dipakai. Tapi pas tahun berikutnya nemu yang film ini. This short video introduces you to the 8 basic patterns that we use in permaculture designs. Natural systems grow more abundant over time and nothing is Jadi untuk wasted. memahaminya, So we pola, can improve the identifikasi pola, efficiency of our designs by ekspresinya, learning from discover nature. function, menemukan Nature may fungsi, seem chaotic fungsinya at digunakan first, untuk desain. but when we look closely, we can see Tuh, ini Mas patterns. Krishna yang These patterns have clever functions. We can use functional patterns in our permaculture designs. There are many ways the use of patterns can assist in the flow of resources and the use of energy. pola It will affect access to aliran. sunlight, the movement of air and water and filtration systems. Within the garden, there will be pathways for Akses ke sinar keeping the resources matahari, that gerakan we air, lomba. This image has water meandering, not powering down the slope. A streamline is a line that has very little friction. If we think of a snake and its skin, it's very smooth because the snake does not want to be hurt. It doesn't want its skin Kalau to ular be makanya moved. kulitnya dia Cloud forms. Well, real clouds are beautiful, but flocks of birds are even more beautiful. Cloud forms come from smoke, bentuk awan. fungi spores, and feathers. Lobes, quite interesting pattern. It's as if it starts in a very particular place and then bursts into contained space. Branches. Coba. Branches give us options. Nets. Net A tadi spider's kayak sarang web lebah is a juga. perfect net. There's also nets on the skin of this custard apple, and I suspect it makes it a very strong armor, so that when the fruit falls, it doesn't split easily. So iguana, so much so that it's become a Menahan ya, tadi biar blanket tidak of mudah fruit. pecah. What patterns do you see here? In these leaves, we can see branching streamlines, lobes, Nah, scattered jadi banyak dalam particles. satu bisa Using patterns in our designs Ini helps us penggunaannya to kalau manage didesain kebun. resources and energy flow. In this case, with the mandala, we're Ini encouraging mandala. people not to walk on the gardens. So we're giving them a nice, Mandala. clear, Mandala. streamlined path. kan lingkaran A spiral. dengan gitu And karena ada they can jalan reach terus every dia bisa section ngejangkau of that semua garden, not having to ruang step on the tanamnya soil. lebih banyak. Here we see a type of spiral where the rock is sitting in a pool
and Ini wind kan and karena ada rain angin buffet the dengan rock, arus, and it kalau pas moves airnya around and tinggi, gouges jadi out bikin that spiral. canvas. Ada Here's batu an example of a spiral used in a permaculture design. A Dipakainya rotating nanti straw didesain yard kalau ini enables us to concentrate the itu untuk resources, the penggembalaan, chickens or the muter animals in a central area and tanaman. then have radiating yards off that area. You can also use eddies to aerate water in a filtration system. And another very clever use of the spiral is a rocket stove, where it concentrates the heat roket stop. into a Jadi central bakar area. ini yang The banana leaf kayu. waves gently in the wind. In extreme wind, it will tear, rip, collapse, and even fall down. So it is as if they've evolved to be in an area that is humid Daun with only bisa gentle wind. kena angin dia jadi robek. The movement of the leaves sheds water quickly and stops fungi from forming below. The house in purple here is designed to be in a curve that deflects the wind. It's like a Nah, jadi part nanti ada of the pertimbangan, wave. makanya kalau And mendesain the upper kebun, arah section anginnya dari of the mana yang design paling besar, has that makanya dari curve tanaman focusing pemecah on the angin. garden. Ada, Streamlines nanti kalau pas desain ada penjelasannya. Enable energy and resources to move smoothly. In this example, Mark Shepard's New Forest Farm in the United States uses alley cropping, a type of streamlining. Ini where kan he dia wants to plant various regular, crops di that trim ya keep them so dipangkas that they biar ke are dalam easy to ini harvest. yang atasnya. He also uses these as part of the key line system Atas so that the bawah biar water lebih ke dalam, jadi yang ini moves bisa from the valleys to dipakai dry ridges naturally. untuk We use streamlines asparagus. in paths for two basic reasons: to help people get somewhere without too much delay, but also because we know that the foot traffic and the wheelbarrows will compact the soil, and this will help to Di sini dia stabilize the pakai slope if we position cabang it so that it's not eroding the slope, streamline that is reinforcing sungai. the contours. And the edges of the paths can be designed so that storm water will flush them out. Clouds have their own ability to disperse energy. They don't form a scatter, but it's like a collective movement expanding one particle away from the others. Mengumpulkan If we energi allow trees to grow and form a canopy, it's like a very slow dan cloud mendistribusikannya. coming over the garden. This can serve to protect the area below. Lobes. Lobes expand from a very specific point. A keyhole garden is a Nah, ini fun way to use this pattern masih in your design. bulat-bulat gitu kan. Tadi ada The spiral keyhole di bawah. garden has one central keyhole and then several others that radiate off that. And from there you can have more. Whereas Dia branching tepian allows lebih us to banyak have yang lots of ditanam different nanti. ways to move around the site. Branching essentially Ini yang gives us cabang. options. If we think about why people like lawn, it's often because there's nothing to dictate where they should be walking. But they've got a sense of freedom. It's important that people still maintain that sense of freedom in a space, on a landscape. Here we see a Nah, ini large tadi yang concrete network net, jadi on a menguatkan. vulnerable muddy slope in Makanya Japan. pas tadi The apel itu net dijatuhkan is a akan lebih system, tahan and each dibandingkan part of kalau that system is bulat. reinforced by the connections. So nets connect resources. We say we have a network of friends, or we are Tapi on tadi the yang alley internet. cropping juga bisa They're juga all disebut net, connected. jadi saling The strength of the net will be reinforced by the energy and the resources within it. So you can design a system that's quite resilient if it accommodates for periods of low energy and low resource flow, and times when there's an abundance or an oversupply of energy. What purpose can a scatter possibly achieve? The scatter is probably the opposite to what the mainstream gardens ngambilin like si to itu project. gulma The jadi mainstream garden musa. likes to demonstrate how much control the gardener has over the site. Whereas when we allow scatter, that's chaos and it's messy. But scatters release resources and they allow self-seeding. They allow wildlife to be part of the system. It is very rare to Nah, find ini a yang straight lurus line. tadi. You could be sitting watching a natural system for decades before you find a straight line.
But straight lines do occur in two extremes. They occur when there's dead calm harus ekstrim and when there's high pressure. dead In calm, this picture of the Pancake Rocks in New Zealand, tekanan you can tinggi. see there must have been a period, many periods, of dead calm where the sediments had settled and became rock, and then another inundation occurred and the sediment lay again. They are very rare moments where you will find almost straight lines. In summary, you will start to recognize Untuk patterns mengenali and then pola dan hopefully see the fungsinya, function that lies observasi kan behind tetap, that pattern. baru mengenali, By recognizing baru digunakan patterns, you will be able to untuk jadi start to read the pacuan, landscape jadi faster and understand what's alat going bantu on. untuk Then that helps bikin you to desain. design a better landscape. It helps you to design a landscape that can accommodate for change. There are exercises in the course notes to build your observation skills. Enjoy! Nah, begitu katanya. Bagus. Tapi tadi kan yang pola itu tuh pola yang ada di biotik gitu kan ya. Nah, si pola yang diamati juga sebenarnya makin ke atas kan. Tadi udah ada yang lihat di biotiknya di lingkungan kita naik tadi kan, yang makanya yang ngelihat makin jauh. Ini ada pola ini, kalau sinar matahari kan, dia 23 Maret sampai ke apa itu Juni, 21 Juni lebih mendekatinya ke arah timur laut ya, lebih menuju ke utara. Jadi kalau sekarang lagi mau ke arah utara, makanya tadi kalau lihat lagi terbit ke sebelah sana dekatnya. Karena kan ini pada pasti timur kan, ini barat, ini utara kan, kayak gitu, ini selatan. Jadi ya kayak gitu sih ininya patokannya melihatnya. Makanya kenapa nanti kadang lebih ke utara, ke timur laut, kadang lebih ke tenggara, dekat ke arah selatan kan gitu. Makanya dia bulak balik itu aja. Jadi ada pola itu. Nah, ke utara Juni, kalau di sananya summer, kalau di luar, terus ke timur lagi, nanti ke selatan. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang kalau di ininya sendiri kayak gini, di antara keduanya, jadi ada dua tempat-tempat terbit, jadi nggak satu. Apakah mataharinya dua? Enggak, karena memang tadi diambil garis terluarnya pas yang bulan itu Juni dengan yang paling bawah Desember gitu kan. Nah, ada awahan itu yang diambil di antara dua itu. Terus selain matahari, nah makanya kenapa bicaranya ukuran kan? Semua ada ukurannya tadi ketika di awal. Yang namanya adil. Jadi awalnya gini dulu. Kan sebenarnya kita tidak boleh zolim gitu kan. Karena kalau misalnya zolim itu apa sih? Ya zolim salah satunya tidak adil. Tidak bisa berbuat adil itu zolim. Nah, berarti karena kita tidak bisa menempatkan segala sesuatu sesuai ukurannya. Supaya kita tahu ukurannya, ya observasi, pengamatan gitu kan. Baik dari mulai diri keluar ke sekeliling yang makin luas ya dilihat dari ukuran itu. Nah, nanti kalau kita misalnya susah menemukan atau belum menemukan, berarti kita kata kuncinya tidak berlebihan aja, tidak melampaui batas. Udah itu aja. Secukupnya aja, kebutuhan udah berhenti. Nah, itu kayak gitu. Kedua, yang namanya zolim, tadi tidak bisa adil. Yang keduanya berbuat kerusakan, kan fasad. Apapun yang dilakukan oleh kita, itu akan memiliki dampak. Makanya kenapa yang dibutuhkan di awal justru kan pengamatan dulu, observasi dulu, ikro dulu. Sehingga begitu melakukan hal yang akan dilakukan gitu, sudah ada bayangan, oh batasnya segini ya. Sehingga kita tidak merusak. Walaupun ya tetap ada pasti kerusakan, nggak mungkin nggak, karena kan manusia pasti selalu ada salah kayak gitu. Cuman maksudnya meminimalisir gitu. Makanya tadi gue sama sempat dengan dia cerita pagi kan bahwa kalau di penelitian tentang perubahan iklim, kan sebetulnya sekarang udah disetuskan bahwa kalaupun sekarang semua penduduk bumi berubah menjadi ramah lingkungan, itu tidak bisa menghentikan perubahan iklim. Karena kan udah akumulasinya terlalu lama
udah banyak, jadi kalau penyakit itu udah terlalu kronis gitu, kayak gitu. Tapi itu kan bicaranya skala besar, global. Nah, tinggal kita sebagai individu punya tanggung jawab dong untuk gimana caranya biar kita tidak membantu ini semakin cepat. Jadi kadang ada suka guyon gitu ya, lelucon bahwa kamu mah orang-orang anti kiamat gitu. Karena kita mencoba menahan si perubahan iklim gitu. Sedangkan orang yang tetap industri materialisme ngerusak gitu kan, ya itu orang-orang yang pro kiamat gitu. Jadi kan kayak gitu. Bahkan ketika ketemu kebun aja, kayak yang di Umasa itu lerengnya kita ke barat. Jadi matahari pagi kan dari sini dari timur, dapatnya kan malah yang bawah dulu gitu kan. Oh, ini pertanian akhir zaman. Kenapa pertanian akhir zaman? Karena di akhir zaman itu matahari terbit dari barat. Nah, jadi kayak gitu. Banyak jadi yang jadi lelucon, gitu. Karena emang kadang kan kalau orang udah bicara tentang itu jadi serius gitu, dipercayainnya kayak gitu, dread gitu. Oh iya betul, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya tetap sama kayak di awal yang kemarin juga cerita bahwa betul semakin detail, semakin kompleks, semakin besar juga semakin kompleks. Tapi ya kita bawanya sederhana aja gitu. Yang penting ya kerjakan dan observasi gitu. Kata kuncinya tetap di situ gitu. Ketika kita bisa mengerjakan observasi, oh ini ada polanya nih, oh ini kesini, oh ini kurangnya ini ya, oke gitu. Ya, insya Allah pasti bakal ini kan di situ masalah, di situ solusi, balik lagi ke prinsip. Jadi ya sebetulnya muter lagi juga, kayak gitu. Semua muter, semua balik ke etika, ke prinsip, sama ke pola, kayak ini kalau di ininya ke sunatullah mengenal bumi itu jadi kayak gitu, muter semua. Yang ukuran itu jadi ayatnya ini nih, kan? Menghamparkan bumi, menjadikan padanya gunung-gunung, tumpukan segala itu menurut ukuran. Terus menjadikan bumi keperluan hidup dan kami ciptakan pula makhluk yang kamu sekali bukan pemberi rezeki kepadanya. Nah ini kadang yang terlupakan. Jadi yang egosentris kemarin dibahas, kita bukan hanya satu-satunya makhluk loh yang ada di bumi itu. Bahkan yang paling kita masih sedikit pengetahuan yang kita ketahui, yaitu yang di bawah tadi kan, di bawah tanah si mikroba yang goib-goib itu. Ukurannya aja kan dia harus dilihatnya udah pakai mikroskop, karena kita nggak bisa, itu kan goib sebetulnya. Sama kayak orang di balik dinding atau di balik gorden ini yang nggak kelihatan, itu kan sebenarnya goib. Jadi kata goib itu bukan hanya makhluk halus jin gitu, nggak, tapi nggak kelihatan sama mata kita, itu udah goib gitu. Dibantu alat belum bisa, kayak misalnya di belakang hordengnya dibuka baru kelihatan, jadi udah nggak goib lagi. Nah kayak gitu. Makanya kenapa kalau di Islam cerita tentang ilmu itu dibukakan hijab. Yes. Oh ini, tiap individu kayak gitu, beda. Nah nanti kalau ada namanya tarekat itu lainnya ke tahapan, ke tingkatan, ke makom, nah kayak gitu. Jadi wah itu sampai kayak gitu. Kalau ngobrol holis itu kayak gitu. Jadi nanti pertanyaannya, jadi penciptaan bumi awalnya gimana ya gitu loh. Wah itu makin rumit. Dan itu tuh kalau bicaranya di Islam, di kitab-kitab klasik udah dibahas. Sama kayak materi teleportasi. Teleportasi itu di zaman Nabi Sulaiman jelas terjadi kan. Singgasana Ratu Bilqis adanya di mana, kerajaan Nabi Sulaiman di mana, berdoa pindah sekejap mata, kan itu teleportasi. Zaman sekarang kita katanya yang teknologinya modern, canggih katanya, beradab. Ada namanya CERN kan, lembaga CERN yang di Swiss, Jerman itu batas batas yang bikin mecahin molekul, sampai sekarang nggak bisa teleportasi. Jadi canggih mana? Itu bicara teknologi dan ramah lingkungan mana? Kayak gitu. Terus kan tetap puncaknya di Rasulullah. Kenapa puncaknya di Rasulullah bukan di Nabi Sulaiman? Secara ini memang raja. Nabi yang raja kan Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud kan ya, karena itu bapak ke anak. Nah yang lainnya nggak ada lagi. Makanya Nabi Sulaiman doanya jangan ada yang sepertiku gitu kan. Ya nggak ada lagi sesudah itu Nabi yang raja. Tapi Rasulullah tetap puncak. Kenapa? Karena Rasulullah bukan hanya teleportasi, tapi pindah ruang waktu, dimensi, Isra Miraj. Itu teknologinya kayak gimana lagi? Kayak gitu. Kecepatannya kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Kita punya nggak teknologi yang kita bilang ini modern, beradab, canggih, teknologi itu?
Jadi hal itu yang kalau saya selalu mengajak teman-teman untuk berdiskusi, untuk brainstorming gitu. Silahkan pilih aja mau kacamata mana yang Anda pakai, karena memang nanti tanggung jawabnya ada di individu masing-masing gitu. Jadi saya juga selalu bilang bahwa tidak ada orang yang lebih pintar, itu hanya karena dibukakan duluan saja. Gitu. Karena saya kebetulannya qadarullahnya dibukakan duluan tentang pemahaman ini, karena belajar juga lebih duluan, gitu. Bukan karena lebih baik, nggak ada. Jadi akhirnya harus menyampaikan kan hukumnya. Ketika sudah menyampaikan, saya jadi bebas pertanggungjawaban. Ketika ditanya kamu pernah sampaikan, sudah, ya udah. Tapi ketika tidak menyampaikan, jadinya nanti ke bawah kan, bisa jadi udah di surga ditarik ke neraka. Itu tuh hukum itu kayak gitu. Makanya kenapa kalau Islam cerita ada siksa kubur dan nikmat kubur, nanti baru ada alam mahsyar untuk surga neraka. Kalau ini individual yang dikubur, kalau ini udah saling tarik menarik. Semua permasalahan diselesaikannya di situ. Jadi yang paling adil kan memang Allah. Pengadilan yang paling adil ya itu gitu. Semua ini diadilinya. Bahkan ya kemarin kucing kedudukin. Nanti kucingnya ngadu nggak loh, Wi? Jadi kayak gitu. Jadi nyambungnya makin luas makin ini. Jadi si observasi pola alam itu kayak gitu. Mengerikannya gitu ya. Kalau dibikin ruwet. Nah, jadi kan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak mengenai melainkan dengan ukuran yang tertentu. Jadi selalu kayak gitu. Makanya nanti kan ada bahasanya kalau bisa ada logos kan. Sebenarnya segala sesuatunya udah ada di sini. Nah, baru masuk ke sains yang sekarang dibilang ada namanya holographic universe gitu. Ini ada Lauh Mahfuz, ini ada cahaya dari Allah. Ini 2 dimensi, kesini jadi 3 dimensi. Nah, itu holographic universe. Kalau kita main game virtual reality, hologram itu udah holographic universe. Kita main metaverse, itu holographic universe. Jadi kenapa dunia ini disebut dunia semu, dunia maya, bukan yang sesungguhnya, sebenarnya nanti. Karena yang sesungguhnya nanti adalah dunia energi, materi, dan informasi. Cahaya, getaran, vibrasi, hanya gitu doang. Jadi kayak gitu. Nah, begitu. Dan kami telah nyanyi kayak ini aja. Dia kan ada, aduh, bawahnya foto. Pindah ini di mana? Ini mungkin. Oh sama. Ya segitu berarti. Fungsi angin itu ternyata untuk mengaminkan. Jadi pola itu kan makanya kenapa nanti ada pola si tanamannya arah anginnya ini dari mana nih? Karena ini dia harusnya pakai angin si penyerbukannya. Nanti ada yang penyerbukannya pakai serangga, pakai polinator kan? Berarti itu mah harus mengembangkan si ekosistemnya. Kayak kemarin ada ribut colony collapse disorder yang lebah gitu kan? Ketika si sekumpulan lebah mati, ya 4 tahun manusia pasti mati karena banyak tanaman yang tidak dibuahi, tidak bisa diinikan sama si lebah. Jadi kita nggak ada makanan kayak gitu. Jadi banyak hal yang nyambung gitu ya ke ukuran gitu. Padahal tadi balik lagi sederhana kan? Tidak zolim apa? Oh zolim berarti adil. Kalau nggak bisa adil karena nggak tahu ukurannya, oh tidak berlebihan. Sederhana itu aja. Itu yang setiap hari dijalankan aja udah nggak akan masalah sebetulnya secara individu. Kalau urusan yang besar di luar kan di luar ini kita ya, kita hanya bisa nyampaikan ya udah, bukan di bawah kekuasaan kita karena itu semuanya ya udah memang takdirnya harus seperti itu. Bahkan nanti angin juga jadi ada polanya. Nah pola angin itu dia sebenarnya mirip dengan air, tapi kalau angin kan dia pengaruhnya dari beda tekanan gitu kan, suhu kayak gitu kan, terus nanti si kontur ya, nah itu pengaruhnya ke situ. Kalau air kan dia dari arus nanti nabrak apa jadi muter gitu. Kalau di sungai yang potek tadi air kena batu dipecah. Nah ketika muter pecah ini H2O-nya membuka, makanya jadi lebih kayak oksigen. Karena kan air ini H2O, hidrogen dengan oksigen, nah jadi dipecah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jangan dibuat rumit, sederhana saja. Nah siklus air muter ke laut, penguapan, awan, hujan, turun ke mata air, ada yang ke pohon, ada ini, ada yang ke sungai, balik lagi muter. Terus, nah tinggal sekarang pola di kebun.
Nah, ini yang kemarin Kang Afif bikin Google Culture itu, yang di bawahnya ada kayu-kayu. Itu kan si karbonnya di bawah, biar nanti dia jadi si kebunnya ini subur yang di atasnya, karena si proses pertumbuhan mikrobanya ada jalan terus, kayak gitu, nggak mati mikrobanya. Terus ini kan kenapa? Padahal kan sinar mataharinya katanya dari sana, tapi kok di situ ada pohon? Oh ternyata karena arah angin juga dari situ, makanya dia pemecah angin. Kayak gitu. Ininya ditinggiin, bahkan ditinggikannya itu si bedeng ada yang kayak gini, akhirnya bedengnya ditinggikannya. Jadi kita nggak usah merunduk gini, ada punggung kita jadi ini kan nggak enak. Tapi kalau kayak komunitas tanaman. Nah ini tuh ditemukannya karena ada di Maroko. Di Maroko ada yang udah 2000 tahun usianya si hutan pola ini tuh, Food Forest Pola Al-Quran ini tuh. Dan Jeff Luton juga pernah ke sana ketemu gitu kan, karena dia itu surfer juga. Pas mau surfing di Maroko, ternyata ombaknya lagi nggak bagus, main aja ke dalam, ke daerah yang lebih dalam dari pantai, ternyata nemu ini, gitu, nemu pola itu. Bisa? Coba kita lihat apakah bisa. Indahnya ilmu itu adalah bila ia berbagi. Dia tidak berkurang tetapi malah bertambah. Itulah yang terjadi di situs ini. Awalnya kami menulis tentang kebun, kemudian para pembaca yang tahu lebih banyak menambahinya dengan ilmu-ilmu mereka dari sisi perkebunan, sains, dan juga Al-Quran. Maka pulse of knowledge yang menggelinding seperti bola salju itu insya Allah cukup untuk membuat grand design sebuah kebun yang tidak biasa, yaitu kebun yang berbasis Al-Quran. Nah ini jadinya pencetusnya Pak Muhyiddin Iqbal, makanya kenapa panglimanya harus Al-Quran dulu, baru nanti diaplikasikan. Kebun ini didesain dengan petunjuk-petunjuk dalam sejumlah ayat Al-Quran. Maka ayat-ayat inilah yang akan menjadi panglimanya, menjadi penentu arah dan pengambil kebijakan. Kemudian tentu serangkaian ilmu-ilmu terapan akan dikerahkan sebagai prajurit untuk mengimplementasikannya di lapangan. Sebagaimana panglima yang akan mengambil kebijakan strategis, maka ayat-ayat yang terkait dengan keanekaragaman hayati itu dipetakan terlebih dahulu. Agar mudah kita pahami, ayat tersebut divisualisasikan dalam sebuah ilustrasi. Ukuran bulatan disesuaikan dengan banyaknya suatu jenis tanaman tersebut di dalam Al-Quran. Ini kurang lebih mewakili tingkat kepentingan tanaman tersebut bagi kehidupan manusia. وهو الذي أنزل من السماء. Misalnya kurma, disebut sampai sekurangnya 20 kali. 20 kali. Maka kurma ini yang kita gambar paling besar. Dan dari kurma inilah kita memulai rancangan kebun kita. Nah, Ciamis itu Kemudian tanaman-tanaman lain ada juga yang disebut dalam sejumlah ayat berdampingan dengan penyebutan kurma. Misalnya anggur, disebut tidak kurang dari 9 kali berdampingan 20 dengan kurma, 9 anggur. Nah, sampai kayak gitu gitu. Ini ilustrasinya. Kemudian zaitun, tidak kurang 5 kali disebut 5 berdampingan dengan zaitun. kurma. Komunitasnya jadi kayak gitu ngaturnya. Lalu delima, disebut 3 kali berdampingan Enggak ada dengan kurma. 5. وآية له الأرض الميتة أحييناها. Demikian pula biji-bijian. Bahkan dalam 2 ayat tersebut mendahului tumbuhnya kurma, karena dia berfungsi sebagai tanaman perintis yang mengikat nitrogen dari udara. Dia mengantarkan lahan yang semula gersang hingga layak untuk ditumbuhi kurma, dan kemudian juga tanaman-tanaman lainnya. واضرب لهم مثلا رجلين. Ada juga yang disebut tidak secara berdampingan, tetapi masih dalam rangkaian ayat-ayat yang membahas hal yang sama. Misalnya padi-padian, yang melengkapi kebun kurma atau ditanam sesudah kebun kurma memancarkan air setelah tanahnya subur, untuk melengkapi kebutuhan tanaman pangan bagi manusia. Dalam konteks yang sama pula dengan makanan bagi manusia, ada juga ayat yang mengisyaratkan pentingnya memperhatikan makanan ternak.
Untuk itu kita juga harus menanam rumput-rumputan. Kemudian ada pelajaran khusus dari surga, yaitu tanaman buah pisang, yang disebut di antara buah-buahan yang tidak disebutkan secara langsung namanya satu persatu. Disebut bahwa ada buah yang tidak berhenti dan tidak pula terlarang untuk mengambilnya. Para ahli tanaman dan ahli buah meyakini bahwa itu adalah buah pisang. Makanya lingkaran pisang dan lingkaran buah itu adaptif banget. Maka kurang lebih seperti ilustrasi inilah kebun yang dirancang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Mulai dari tanaman perintis dari jenis biji-bijian, kemudian tanaman utama yaitu kurma. Berdampingan dengan kurma mengikuti ukuran yang paling banyak adalah anggur, kemudian diikuti zaitun dan delima. Untuk mengimbangi buah-buahan yang masing-masing memiliki musim, diisi pula dengan buah yang tidak mengenal musim yaitu pisang. Di tanah subur yang terbentuk melalui ekosistem kebun ini, kemudian juga ditanami padi-padian seperti beras dan gandum untuk melengkapi makanan yang kita butuhkan. Sorghum juga bisa. Karena kita juga butuh makan daging, maka tidak lupa kita memperhatikan pakan ternak kita. Untuk ini rumput-rumputan juga harus ditanam di tempat-tempat yang sesuai agar ternak kita tumbuh dengan gizi terbaik. Maka di antara tanaman anggur juga ditanam tanaman alfalfa, yang secara khusus disebutkan sebagai tanaman yang bergizi tinggi. Tanaman alfalfa yang membutuhkan sinar matahari yang banyak bisa hidup berdampingan dengan anggur karena karakternya yang merambat. Rambatan anggur bisa dibuat vertikal seperti pagar tanaman, sehingga dia tumbuh sempurna tanpa memerlukan space yang banyak. Tanaman anggur bersimbiose dengan alfalfa yang mempertahankan suhu tanah dan mengikat nitrogen banyak-banyak di akarnya untuk kesuburan lahan yang dibutuhkan tanaman anggur. Satu demi satu semua tanaman saling melengkapi, mulai dari menyuburkan lahan, menghasilkan buah, hingga memancarkan mata air. Ada pula yang tetap berbuah ketika yang lain tidak berbuah. Ada yang menyediakan pakan untuk ternak, yang kemudian memberi daging dan susu bagi manusia. Tentu ibarat bola salju, desain ini masih harus terus disempurnakan oleh yang lebih berpengalaman. Tetapi insya Allah desain ini akan menjadi desain yang berkelanjutan. Kita bisa melihat bukti desain serupa yang telah hidup lebih dari 2000 tahun dan sampai sekarang masih ada, yaitu food forest yang ada di Maroko. Hampir secara keseluruhan tanaman yang ada di desain kebun berbasis Al-Quran terwakili oleh food forest yang telah berumur lebih dari 2000 tahun. Sekarang saatnya kita ikuti segala petunjuk yang ada dan semaksimal mungkin kita amalkan di lapangan. Insya Allah kami sedang merintis kebun percobaan ini di Jonggol. Mudah-mudahan kelak bisa terus disempurnakan oleh anak cucu kita dan digandakan di berbagai tempat lainnya. Tentu saja ini menyangkut pekerjaan besar dan lama. Maka melalui video ini kami juga mengajak Anda untuk membantu merealisasikannya dengan cara apapun yang Anda bisa. Insya Allah bersama-sama kita akan menggelindingkan bola salju yang lebih besar. Bola salju yang memakmurkan dunia. Bola salju yang menjadikan Al-Quran sebagai panglima. Nah, jadi segitu saja. Jadi kenapa sih, kalau saya membayangkan kalau setiap kebun ini harusnya ada pojok kebun Al-Qurannya gitu. Yang lebih baiknya di atas kan, sehingga kalau jadi mata air ya dia jadi ini gitu. Kalau di kita kan kurma itu saudaranya kan sebenarnya aren kan sama. Ya. Cuman bedanya itu mau kurma jadinya kita jadinya cangkaleng, jadi kolang-kaling gitu aja. Gitu. Jadi itu mungkin apakah cukup atau boleh diteruskan atau gimana? Kan sudah ini apa? Iklim. Oh iklim, oh jangan lupa ada iklim. Nanti bahaya. Nanti kalau ada yang ini nanti bisa dibahas nanti malam atau ini pas waktu. Ya, bisa diskusi. Nanti masih bisa didiskusikan.
Terima kasih. Terima kasih. Sebelum Mohon maaf. sebelum podcast ini. Terus puasa. Masuk ke mengenal konsep dasar dari permaculture, terus juga prinsipnya, etika, prinsip dan tadi pola yang ada di alam. Nah, mungkin kedepannya apa yang jadi ini kan bertahap ya, yang pembelajaran di permaculture ini bertahap. Jadi nanti yang 12 prinsip itu akan dipakai terus gitu jadinya di tahapan-tahapan berikutnya itu akan selalu terpakai gitu ya, termasuk ini nanti. Nah, jadi di sini untuk yang sesi pengenalan tentang iklim, saya hari ini ada waktu sampai jam 12 ya, waktu sampai jam 12. Cuman mungkin untuk penyampaian materi cuman sebentar aja ya, artinya kita akan lebih banyak nanti turun ke lapangan langsung ya, kita rasakan langsung ya. Kalau misalnya materi kan matanya nyampe gitu, otak entah kemana gitu kan. Nah, kalau di lapangan kan badan kita juga bisa mendengar suara kita, telinga kita bisa mendengar ya. Nah, oke, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus ada satu lagi, mungkin ini akan sedikit berbeda, mungkin tidak akan ditemui di PDC manapun. Kita akan ada terakhir ini nanti board game. Jadi ini kita semacam simulasi lah nanti, simulasi dalam cara kita berstrategi dalam membuat iklim. Ini nanti kita mainkan. Ini waktunya sebenarnya lumayan lama kalau untuk main ini gitu ya sebenarnya. Cuma nanti kita akan coba satu ronde aja gitu. Yang penting mengenal aja. Jadi di sini nanti akan karena untuk tahap awal itu ada penjelasan segala macamnya, takutnya agak lama gitu ya. Tapi kita nanti akan lebih banyak ke lapangannya ya. Oke, kita mulai aja. Ya, sebelumnya mungkin kemarin kita sudah berkenalan. Saya perkenalkan lebih lengkap lagi. Ya, nama saya lengkapnya itu Fitness Jaisman, panggilannya Rian. Ini saya itu nama keluarganya keluarga Rumah Oli namanya. Nah, itu ada artinya gitu ya. Saya punya 3 orang anak, terus punya istri yang juga sebagai peserta, tidak sebagai peserta. Kami tinggalnya di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kalau dari sini itu sekitar 30 menit ya, ke arah atas lagi di ketinggian 1250, yang suhu paginya itu rata-rata di 16 derajat. Udah biasa lah di sini. Sini gerahnya. Rata-ratanya 16 derajat, tapi kadang-kadang tuh 13 derajat gitu kan. Kalau anginnya diem sih nggak terlalu masalah. Kalau anginnya udah gerak-gerak gitu ya, udah bikin. Kalau selimut itu mungkin butuhnya minimal 2 gitu ya. Ya, saya sendiri sebenarnya sebelumnya kami itu tinggal di Kalimantan, Selatan. Jadi saya 11 tahun itu bertugas sebagai pekerja tambang, dan kebetulan di bagian perencanaan atau bagian desain tambang. Nah, jadi 11 tahun saya sudah pengalamannya itu banyaknya di perencanaan tambang, di desain tambang, dan di 5 tahun terakhir itu adalah sebagai water bender atau penggali air. Apatan belajar sama Aang. Jadi kalau ada negara api menyerang, saya yang duluan yang turun gitu loh istilahnya. Ya, jadi di sana 5 tahun terakhir saya tetap di perencanaan tapi bagian water management. Gitu ya. Nah, karena kebetulan saya di bagian water management, jadi besok untuk ngomongin air saya lagi gitu ya. Nah, nanti kita ngobrol lebih lengkap lagi tentang air besok. Tapi untuk hari ini kita akan lebih banyak ngobrolin tentang iklim, ya, iklim makro dan iklim mikro. Nah, saat ini saya sudah sekitar 2 tahun sudah
pindah ya, dari udah resign dari tambang dan sekarang malah kebalikannya gitu. Kalau dulu bagian mana nih tanaman-tanaman yang mau dibabat-babat mana nih? Babat. Ya. Nah sekarang ya kebalikannya lah. Tapi kerjaannya ternyata sama gitu ya. Bagian ngedesain juga gitu. Nah itu serunya nanti ya. Nah terus juga kami sekeluarga itu termasuk yang punya konsen terhadap lingkungan. Dan kami juga bikin ini apa namanya produk ramah lingkungan di IG-nya itu daerah Romaulin. Mungkin nanti salah satu produknya akan mampir ke sini nanti mungkin entah kapan gitu ya, dalam 2 minggu ini. Insya Allah. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang iklim ya. Nah di sini mungkin kita sering dengar istilah cuaca, musim, iklim. Nah apa sih bedanya gitu ya? Apa sih bedanya? Nah, daripada saya tanya satu-satu, mendingan saya jawab aja langsung. Jadi kalau cuaca sendiri secara kasarnya itu adalah kondisi alam tertentu di jangka waktu yang terbatas. Jadi jangka waktu itu sempit gitu. Misalnya cuacanya hujan, cuacanya panas, kayak gitu. Jadi kita bicara cuaca itu bicara kondisi alam pada suatu tempat, ya tempatnya juga sempit gitu ya, cuma di daerah sini aja atau di daerah sana aja, terus juga waktunya juga sebentar gitu. Misalnya ngomongin mendung, ngomongin itu ya, itu berarti itu cuaca lah. Nah terus naik sedikit kita ngomongin musim. Jadi kalau musim itu keadaan alam juga, jadi udara dan segala macamnya, tapi waktunya itu 1 tahun. Ya, hitungannya itu tahunan gitu. Nah sedangkan untuk iklim, nah itu adalah kondisi cuaca yang durasinya tuh lebih lama dan jangkauannya tuh lebih luas ya. Nah tapi iklim sendiri nanti kita akan berbicara tentang iklim makro dan iklim mikro. Nah yang dimaksud iklim secara general ini sebenarnya kita berbicara iklim makronya gitu ya. Iklim makro sendiri adalah kondisi iklim pada suatu tempat yang memiliki area cakupan yang luas ya, yang berkaitan dengan atmosfer atau di atas ini kita ya, di atas bumi kita istilahnya ya. Jadi lebih ke udara gitu ya. Nah terus iklim mikro, kondisi iklim pada suatu ruang yang sangat terbatas yang dipengaruhi oleh ya nanti ini beberapa parameternya nanti akan disebutkan juga, yaitu semacam itu tadi sinar matahari, terus juga suhu udara, kelembapan, terus curah hujan dan macam-macam. Ya. Nanti kita akan melihat sebenarnya banyak sih faktor yang mempengaruhi cuaca atau iklim itu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mengenal ini umumnya kita kenal itu istilahnya iklim matahari. Padahal banyak sih ini klasifikasi iklim ya. Ada iklim matahari, iklim Köppen, ada Jumpun, ada Smith-Ferguson, ada Oldeman. Ini berdasarkan analisanya masing-masing. Tapi kalau misalnya kayak Jumpun itu, dia tingkat ketinggian gitu. Jadi ketinggian, jadi misalnya tingkat ketinggian sama tanaman apa yang tumbuh di sana gitu. Jadi klasifikasi iklimnya kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya yang kita sering kenal kan yang iklim tropis, subtropis, nah itu yang iklim matahari gitu ya. Kalau yang ini Smith-Ferguson, kalau yang Köppen, nah itu ada ininya, ada dia sudah nentuin area-areanya, ini daerahnya yang iklimnya seperti ini. Tapi kita nggak usah terlalu mikirin ini mah kayak pelajaran geografi lah ya, intinya kita cukup tahu aja. Nah kita ada di daerah tropis lah ya, intinya kan kita tahu seperti itu ya. Nah parameter apa yang ada di dalam kalau misalnya kita ngomongin tentang cuaca atau iklim itu. Nah yang ada di sini itu yang jelas kita ngomongin tentang suhu udaranya berapa gitu ya. Karena itu yang termasuk salah satu yang penting. Bahkan kalau kita mau melakukan aktivitas yang berkegiatan dengan hewan, tumbuhan, itu bisa sangat sensitif gitu kalau kita ngomongin tentang suhu gitu ya. Terutama kalau misalnya nanti kita misalnya miara ikan gitu ya, ada dia di suhu tertentu udah nggak bisa lagi.
Jadi iklim itu benar-benar harus suhu itu benar-benar harus dijaga gitu, nah, seperti itu. Nah ini juga nanti yang akan terjadi ketika kita melakukan pengamatan gitu di sekitar kita gitu. Tanaman itu kalau ditaruh tanamannya sama, tempatnya juga sama di misalnya di kebun Hanif, tapi di sini di atas sini sama di bawah situ nanti beda gitu loh. Kok ini tumbuh di sini enggak gitu ya. Terus selanjutnya selain suhu itu ada yang namanya curah hujan ya. Nah curah hujan itu kalau misalnya kita dengar curah hujan itu kan satuannya itu milimeter ya, milimeter. Nah maksudnya apa ya? Kok satuannya milimeter gitu loh, bukan liter atau mililiter gitu ya? Kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang pernah ini nggak? Oh iya, maksudnya apa ya itu? Milimeter. Kenapa satuan curah hujan itu milimeter gitu, bukan liter atau apa gitu ya? Jaraknya konstan nggak? Hah, gimana? Waduh, udah ke Jadi fisika pakai tuh. meter. Itu dari kimia ke fisika. Jadi jarak antar itunya nggak apa namanya konstan apa ya? Jadi Tetangga pakai- kinetik bukan. bukan per beratnya gitu, Ya, ya, tapi oke, per oke, meternya. Oke, Hitung ya tuh. bidangnya ya. Nanti dijawabnya nanti ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang ini? Nanti kalau enggak nanti digambarin. Kalau ngukur bidang Iya. awannya, Oh bukan. bidang airnya, Kalau menurut saya itu kenapa milimeter? bidang uapnya itu di Jadi atas. berapa sih sebenarnya air yang turun di wilayah tertentu gitu, makanya Milimeter. milimeter gitu. Ya, jadi biar nggak sampai tonjok-tonjokan. Pukul. Ya, jadi sebenarnya itu adalah satuan buat mengukur aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita punya wadah gitu ya. Nah, yang ini ukurannya itu 1 meter kali 1 meter ya. Ketika hujan ya ini satu ya, ini bebas lah ini. Oh ya ini belum. Aquarium. Ketika hujan terjadi dalam 1 jam berapa tingginya? Ya. Itulah kenapa disebutnya milimeter gitu ya. Jadi di sini karena biasanya jadi hitungan volume. Jadi sebenarnya rain gauge itu kalau kita lihat ini sebenarnya ini weather station ya. Ini salah satu alat yang sudah sangat canggih. Sebenarnya bisa lebih simpel. Kita bisa pakai corong botol aqua 1 liter itu dipotong gitu ya, dibalik gitu ya. Terus nanti pas hujan mulai itu harus kering dulu, harus kosong. Pas hujan mulai kita kita kosongin, sudah pastikan kosong. Terus pas hujan berhenti langsung kita ambil, kita tuang ke wadah seperti ini. Kita hitung berapa tingginya. Nah itu curah hujan saat itu. Saat berhenti atau satu jam? Pas sudah 1 jam sebenarnya. Kalau misalnya kita mau menghitungnya pas sudah berhenti juga bisa, tapi itu bukan dalam 1 jam. Itu diasumsikan nanti sampai 1 jam kan berikutnya sudah nggak ada hujan. Kalau misalnya nih 30 menit sudah selesai, tapi abis itu langsung kita ambil gitu, nggak ada hujan lagi. Dia hitungannya tetap aja itu yang menjadi patokan 1 jam, karena nggak harus 1 jam hujan gitu istilahnya. Oke. Jadi dalam 1 jam itu kalau hujannya cuma 10 menit tapi dia deras banget gitu ya, sama hujannya terus panjang jam itu tapi dia nggak deras gitu, bisa jadi sama gitu nilainya ya. Makanya yang dihitung itu bukan kelebatannya tapi volumenya ya, bukan volume. Nah kalau ada beberapa perhitungan hujan itu, kalau misalnya yang dimasuk dengan hujan yang intensitasnya rendah itu biasanya di sekitar kalau dalam 1 bulannya itu misalnya kan ini kan ada bulan hujan, ada bulan kering gitu ya. Nah, kalau hujan yang di bawah sekitar 60 mm per bulan itu sebenarnya hitungannya kering atau kemarau gitu istilahnya. Itu per bulan, dalam 1 bulan
itu hujan maksimum cuma 60 kayak gitu, itu tuh masih kemarau, itu mana jarang banget hujan. Tapi ada di curah hujan paling rendah itu setahu saya di dunia itu di sekitaran daerah Amerika Selatan itu cuman 5 mm per tahun. Ada yang seperti itu ya. Sedangkan di Indonesia itu kalau datanya kita sebenarnya rata-rata itu sekitar 2000 sudah masuk. Jadi makanya kita tuh benar-benar negara yang curah hujannya tinggi gitu ya. 2000 mm per tahun, bahkan di tempat-tempat tertentu kalau di tambang saya dulu itu bisa sampai 3.500 mm per tahun ya. Nah tapi itu nanti kita akan membahas lebih lanjut ini terkait yang khusus untuk hujan ya. Nah tapi intinya untuk ke iklim tadi, kenapa kita nanti akan banyak membahas tentang hujan selain suhu tadi ya, karena itu yang sangat banyak mempengaruhi di kita. Di iklim tropis itu permainan membentuk iklim mikro terkait hujan itu sangat-sangat krusial gitu ya. Jangan sampai nanti kita bikin bedengan terus kerendam air kayak gitu istilahnya ya, seperti itulah ya. Atau malah kekurangan air gitu istilahnya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah intensitas cahaya matahari ya. Cahaya matahari ini salah satu hal yang penting. Nah kalau misalnya kita masuk di di kebun Hanif ini, sebenarnya cahaya mataharinya nggak kurang gitu. Tapi nanti mungkin kita ya, ini nanti akan ada semacam, kita nanti akan pengamatan langsung. Nah, ini kan ada 2 kelompok, nanti akan dibikin satu kelompok di satu tempat, satu kelompok di tempat yang lain. Nanti akan bikin pengamatan terhadap iklim mikro di tempat itu ya. Nah jadi cahaya mataharinya nggak kurang di Indonesia ini, nggak kurang. Tapi karena posisi konturnya ngebelakangin, nggak istilahnya kayak gitu. Nah itu akan sangat berpengaruh, akan sangat tricky ketika kita mau melakukan penanaman seperti itu ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Terus kelembapan ini juga kalau di Indonesia sebenarnya tingkat kelembapannya tinggi gitu ya. Jadi pastinya tanaman-tanaman yang ditanam di sini akan banyak tanaman yang memang memiliki hidupnya itu memerlukan kelembapan yang tinggi. Makanya lumut-lumut itu akan sangat banyak gitu ya di kita gitu. Kita biarin aja gitu. Nanti jamur itu banyak kayak gitu, yang kayak gitulah. Terus selanjutnya kecepatan angin. Ya, ini nanti kita akan lihat juga kecepatan angin, terus arah angin juga, terus dan macam-macam ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan weather station, ini weather station ya, weather station yang harga mungkin udah 5 juta atau berapa nggak tahu ya. Nah, tapi itu ada dashboardnya, jadi sifatnya real time kayak gitu ya. Kalau kita sebenarnya sudah mudah ya, kalau misalnya kita mau yang skala tingkat akurasinya nggak terlalu tepat, sebenarnya bisa menggunakan aplikasi gitu. Itu udah sangat-sangat hampir mendekati benar gitu akurasinya gitu ya. Di situ sudah banyak lah di situ ya, suhunya bahkan prediksinya dan segala macam gitu ya. Nah sekarang dari parameter-parameter yang ada di cuaca ini kita masuk, nah ini terkait angin dulu yang pertama. Nah di sini ada angin gunung dan angin lembah ya. Jadi kalau misalnya kita di kondisi siang hari, angin itu kecenderungan akan bertiup dari bawah dari lembah ke atas. Nanti kalau malam hari kebalikannya. Karena apa? Karena sebenarnya pengaruh suhu dan tekanan jadi ketika siang hari matahari itu akan lebih panas yang ada di atas, yang ada ketinggian, sehingga dia akan menarik angin-angin biar ngisi ke tekanan yang ada di suhu yang ada di atas gitu. Nah ketika malam hari dia panas buminya yang akan lebih tinggi gitu ya, sehingga angin itu dari atas menurut bawah. Jadi kalau misalnya kita naik gunung malam-malam itu dingin banget gitu ya.
kalau misalnya kita kayak di kebun Hanif ini, siang-siang itu jam 2 habis makan tuh asik banget gitu. Matanya tuh udah gitu ya. Nah, itu memang gara-gara ini ternyata. Ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang pernah mengenal apa istilahnya? Albedo nggak? Nah, ini apa, radiasi sinar atau pancaran sinar matahari. Ini akan sangat mempengaruhi iklim setempat ya. Jadi di sini albedo ini pantulan sinar matahari, cahaya matahari. Jadi ini akan sangat, kalau misalnya kita pernah mengenal istilah warna-warni itu ya. Warna-warna itu sebenarnya kan dia hanya memantulkan sinar yang jatuh ke dia kan, untuk dipantulkan. Nah, seberapa besar pantulannya itu berpengaruh dari warna apa yang kita pasang di situ. Misalnya kita ngecat, misalnya warnanya warna yang gelap, berarti dia akan menyerap banyak sinar. Kalau dia warna terang, dipantulin banyak sama dia. Makanya kalau warna terang itu, ketika kita kena sinar, mata kita akan nerima balik sinarnya itu gitu. Nah, di sini akan pengaruhnya. Nah, ini kalau di sini ada ininya ya, ada persentasenya malah. Jadi kalau kayak grass itu dia akan memantulkan sekian persen dari sinar matahari. Terus kalau salju itu bahkan 80-95% itu dipantulin gitu ya. Jadi itu akan berpengaruh ketika kita banyak menanam tanaman, itu berarti dia akan banyak menyerap sinar matahari gitu ya. Nah, itu forest tuh 10-20% kalau forest itu ya, dia akan banyak menyerap itu. Kalau aspal tuh 5% karena dia warnanya hitam ya, gelap ya. Konkret 17-20% ya. Nah, terus kita selanjutnya ini efek sinar matahari ya. Sekarang kita ke iklim yang besarnya. Di sini ada La Nina dan El Nino. Nah, ini mungkin pernah dengar kan ya, La Nina sama El Nino ya. Kadang kita mungkin nggak dengar juga nggak apa-apa gitu ya, tapi kita pasti ngerasain gitu istilahnya. Ini kok musim kemarau tambah panjang ya, ini kok musim hujannya panjang banget. Harusnya ini udah musim kemarau. Kadang kan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan orang seperti itu ya, gitu ya. Karena sebenarnya di Indonesia, kalau Indonesia ini masuk di jadi biasanya 4 tahun lebih lah, 4 tahun 7 tahun gitu dia periodikalnya gitu ya. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya kita baru mulai nih nanam tanaman sayur yang misalnya yang membutuhkan curah hujan yang cukup gitu ya, ternyata pas lagi El Nino, nah bisa jadi itu akan berdampak gitu loh, seperti itu ya. Nah, setelah kita tahu tadi terkait iklim globalnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, sekarang kita akan mencoba memodifikasi gitu. Jadi artinya kita kan mau nanam tanaman, kita mau bikin desain ini kan harusnya tidak banyak terpengaruh oleh iklim secara global. Misalnya lagi hujan gitu, ya udahlah kita terima aja hujan gitu istilahnya. Kan nggak seperti itu juga ya. Kita pasti akan memodifikasi, tapi modifikasi di sini bukan yang sifatnya melanggar aturan gitu, melanggar aturannya Allah, melanggar apa pola-pola alam yang sudah dibuat gitu. Jadi kita akan mencoba memodifikasi sesuai dengan pelajaran juga yang ada di alam sebenarnya. Nah, salah satu contohnya ini di sini ketika kita mau memodifikasi tentang kelembapan. Nah, jadi pertama ya ini misalnya ini contoh-contoh aja. Nanti kalau misalnya ada contoh lain boleh ini ya, boleh kayaknya kayak gini deh, kayak gini. Nah, misalnya kita pakai tangki untuk menampung air hujan dari seluruh atap air yang ada. Jadi itu kita ini nanti akan inline juga sama ketika kita menangkap energi tadi ya. Nah, jadi terus kalau jenis tanamannya itu ada legum, bisa dipakai untuk kondensasi ya. Jadi untuk membuat dia lembabnya itu lebih bisa dijaga gitu. Nah, terus selanjutnya kita bikin kolam ya untuk menjaga suhu. Nah, itu juga bisa seperti itu ya.
Terus juga bikin pematang yang menembuskan air pada sendirinya. Terus penggunaan material juga bisa seperti itu ya. Penggunaan material apa yang lebih bisa menjaga kelembapan gitu. Kalau misalnya di Jawa itu kan ada Pranatawangsa ya. Nah, itu ada ininya tuh, ada hitung-hitungannya gitu. Jadi kapan misalnya kayak mau manen bambu aja, itu ada waktu-waktunya gitu loh. Nggak setiap saat bisa dipanen gitu. Kalau enggak nanti bambunya itu memiliki kadar air yang tinggi gitu jadinya gitu. Jadi kurang pas gitu. Jadi kapan nanam, kapan itunya itu ada hitungannya. Hitungannya itu bukan pakai wangsit sebenarnya, tapi itu sebenarnya pola alam yang dipelajarin gitu sebenarnya. Terus kalau misalnya kita mau coba tentang sinar matahari gitu ya. Nah, sinar matahari ini kalau misalnya kita mau menahan gitu ya, misalnya akan jauh lebih mudah gitu ya. Ketika kita membuat sinar matahari yang banyak terus kita tahan dibandingin yang nggak ada mau kita ada-adain, nah itu yang lebih susah. Maksudnya ketika kita berada di suatu tempat yang memang dia terhalang sinar matahari terus kita mau berusaha masuk itu memang agak susah gitu ya. Mungkin kalau pakai kaca pantulan ya mungkin itu, cuman kan effortnya besar gitu kan seperti itu ya. Nah akan lebih mudah ketika kita mengurangi. Jadi istilahnya kayak di sini kita bikin naungan, ya, naungan. Ya, jadi di sini jadi kita bikin kayak bangunan-bangunan itu juga seperti ini. Terus ini manfaat naungan tuh ya bisa menghambat pertumbuhan bagi banyak spesies ya. Karena kurang sinar bisa jadi seperti itu juga ya. Masalahnya ya, peningkatan kelembapan. Selanjutnya angin. Nah ini manfaat-manfaat angin, dia dapat mengeringkan hasil panen, mengurangi kelembapan, mengurangi masalah jamur, pengendalian pembekuan. Jadi angin ini bisa ya, kalau tadi kan kalau kita butuh kelembapan ya kita modifikasi bisa mungkin gitu ya biar terjaga kelembapan. Tapi kadang kita juga nggak mau terlalu banyak gitu karena dia akan memunculkan hal lain gitu, misalnya jamur segala macam. Nah ini kita bisa memanfaatkan angin gitu, kita bisa bikin wind tunnel dan segala macamnya gitu ya. Atau kalau misalnya ada masalah dari angin yang terlalu besar kita pakai wind breaker dan segala macam. Nah ini sampai mengeringkan pakaian gitu ya bisa ya. Terus tapi angin ini selain ada manfaat juga ada masalahnya ya. Bisa menimbulkan kerusakan fisik. Nah, ya kalau dia terlalu besar gitu ya. Terus juga bisa merobohkan ya, bisa terus ada istilah angin dingin gitu ya. Ini juga berkaitan dengan kelembapan tadi. Oke, nah jadi terkait modifikasi iklim mikro di sini adalah modifikasi yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap mengoptimalkan atau kita bisa tetap bekerja sesuai dengan iklim yang kita inginkan sepanjang waktu gitu loh. Jadi tidak banyak terpengaruh oleh kondisi globalnya, kondisi makronya. Misalnya lagi kekeringan, wah kalau lagi pas musim kering gimana caranya nih kita bisa menampung air sebanyak-banyaknya? Ya salah satunya bikin kolam. Kolamnya bisa bikin bertingkat gitu ya. Kalau air yang dari kolam atas melorot atau habis gitu ya, dia akan masuk ke kolam yang di bawah gitu. Artinya itu bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Nah, akan lebih susah ketika kita butuh air kondisinya lagi kering gitu dibandingkan ketika lagi hujan. Nah, kita bisa mengontrol gitu kan, kita bisa dimanfaatkan. Oke, ya. Itu gimana caranya angin bisa mengurangi fotosintesa itu? Kenapa? Angin itu bisa mengurangi fotosintesa itu gimana ya? Jadi ketika angin itu dia terlalu besar, dia akan membuat luas penampang itu
jadi jadi kecil gitu. Seperti itu. Jadi akan mengurangi proses, dia kan ada fotosintesa sendiri, dia ada prosesnya gitu ya. Dia perlu sinar matahari, perlu itu gitu kan. Nah, nanti kita di sini kita akan langsung aja, kayaknya waktunya juga sudah semakin ini. Kita akan bagi dua kelompok yang kemarin. Terus nanti satu kelompok akan mencari daerah yang lembab atau yang teduh atau yang dingin gitu ya. Terus satu kelompok lagi cari daerah yang panas, terik gitu ya. Nah, setelah itu coba perhatikan tanaman yang ada di sekitar gitu ya. Apa yang tumbuh, yang bagus, yang kuat, yang bertahan, dan apa juga yang nggak bagus tumbuhnya gitu ya. Terus kira-kira ada kondisi modifikasi iklim nggak di sekitar situ? Tadi kan ada beberapa contohnya, misalnya naungan, misalnya apa gitu, misalnya ada lorong angin misalnya. Nah itu. Nanti setelahnya kita, mungkin ini sekitar 15 menit aja kali ya. 15 menit, habis itu setelahnya kita balik, nanti akan coba didiskusikan. Nanti ada apa-apa ya. Oke, silakan. Kelompok 1. Waktunya udah sisa 20 menit lagi. Gimana tadi? Kelompok pakai nama kelompok 1 tadi yang mana? Lembab. Oh yang kelompok lembab panas ya. Ya, kelompok lembab tadi sudah kemana tadi lokasinya? Ke bawah rumah bawah. Samping rumah bawah yang di bawah. Oke. Terus kalau kelompok yang 2 Kita ke bawah sini. oh di sini. Taman sini sama situ. Sama kolam. Oke. Ya mungkin dari kelompok 2 dulu kali, ada yang ini ke depan Sama Kak. ceritakan. Oh iya, kita boleh ngomong. Kelompok 2 monggo. Ayo, Bang. Udah tahu deh. Kang Putra. Ayo. Ada. Kang Putranya. Mangga, silakan. Kita ke depan nanti ya. Iya sama. Ngomong di sini. Karena kameranya di situ. Ceritain ini aja, apa namanya? Nggak usah, ya inilah maksudnya kita nggak ngelihat benar salahnya atau apanya, pokoknya pengamatan ya. Oke, kalau yang tadi kita amati di apa namanya lahan yang terkena sinar matahari lumayan banyak, itu tanaman yang ada di sana adalah tanaman bunga dan tanaman buah. Jarang ada tanaman yang merambat kecuali yang ada naungan seperti yang di sini, gitu. Yang di bawahnya masih ada lah tanaman perbunya. Nah, lalu angin tadi kita tidak merasakan banyak angin karena angin sepertinya arahnya dari sana dan ketahan sama bukit, gitu. Itu sih pengamatan kita tadi. Kalau ininya? Apa lagi? Kalau apa namanya? Kalau dari sisi tanaman-tanaman yang rusak gitu ada nggak? Tanaman, iya, kurma tadi memang optimal, ada anakan tapi kayaknya nggak terlalu bagus gitu. Itu paling apalagi tadi yang rusak kayaknya nggak banyak karena memang nggak. Kalau lumut banyak nggak lumut di posisi? Enggak, lumut ada tapi enggak. Lumut di sini di jalan aja. Ini kehalangan sama ini kan. Jadi jadinya apa? Nggak ada sinar matahari. Dia jadi banyak secatat. Kalau kurma juga kayak karena masih ada yang baru. Ya, udah mau ada itu. Ya itu basah banget. Terlalu lembab. Terlalu lembab. Sama kurang panas kan, makanya itu ada batu-batuan.
tapi ternyata masih Janggal. optimal juga. Iya. Kalau itu kan dibikin ke bawah. Ingat kalau makin kecil. Berarti apa namanya? Secara mikronya kita ada pengalaman nggak atau naungan kita? Kalau naungan yang di sekitar sini paling ini ada pohon itu sama kehalang sama ini sih sebenarnya sebagian atap ini. Ini masuknya naungan juga ya sebenarnya. Masuknya naungan juga artinya ketika kita mendesain kan bukan cuma si tanaman, bangunan juga struktur juga termasuk dalam skenario. Oke, terima kasih Pak Krisna dan tim 2. Kita kasih. Selanjutnya dari tim 1, silakan maju ke depan. Drum roll. Ali mana Ali? Silakan. Tak dong. Nah, ini yang Tadi biasa. kita apa tuh? MC. Pembuka doang, nanti jawabannya dilempar. Tadi hasil observasi di area jalan di atas area kitchen garden yang di bawah pohon kemiri yang besar dan antara kitchen garden dan rumah rumah bawah. Jadi di footpath-nya tadi kita mengobservasi tanaman-tanaman dan iklim mikro di sekitar situ. Tadi mangga Kang Dede nih udah nyatet dari tadi sama Kang Indra. Kayaknya banyak banget. Ya, dari saya tanaman yang tumbuh bagus di bawah naungan pohon kemiri sama pisang. Yang pertama lengkuas, yang kedua pohon duren, yang ketiga beringin amplas. Itu yang paling bagus di bawah naungan itu. Berikutnya tadi banyak juga tanaman-tanaman yang kurang bagus gitu ya pertumbuhannya. Ada cabai, kemudian ada pepaya, kemudian ada cincau. Mang Dede mah ngeliat wae. Di mana dia cincau tuh? Terus ada buah naga. Ya, itu sih tadi kalau untuk tanaman-tanaman. Terus untuk modifikasi tadi memang sebetulnya tempat itu memiliki paparan sinar matahari yang cukup baik ya. Tapi karena memang ditumbuhi dengan tanaman-tanaman pisang yang subur dan besar-besar, jadi memang termodifikasi atau berubah jadi climate mikronya itu menjadi lebih lembab dan bisa kita suksesi dengan tanaman-tanaman yang memang membutuhkan kadar air yang banyak ya. Mungkin seperti itu saja yang sedikit ditangkap. Mungkin menambahi, jadi tadi karena memang banyak naungannya, betul-betul dari mulai pohon, kemudian ada naungan dari terhalang lah cahaya matahari dari rumah juga di situ. Pohon kemiri kan besar gitu ya, ada banyak pohon pisang. Jadi memang terasa kalau udara di situ tadi kerasa banget anginnya ya. Anginnya, tapi tadi kerasanya dari atas ke bawah atau bawah ya? Dari bawah atau kanan ke kiri? Kanan. Karena ada jalur lorongnya, jadi agak terasa kanan ke kiri juga ya tadi, sedikit terasa seperti itu lumayan. Jadi udaranya tuh seliwir gitu, terasa lewat. Gitu. Itu sih. Kalau misalnya kita daerah naungan, ini kan sebenarnya cocok aja kalau kita mau bikin gazebo gitu ya. Tapi kita harus pilih materialnya juga gitu yang sesuai gitu. Kalau misalnya kita pilih kayunya yang mana, yang kayak gimana, penanganan seperti apa. Atau kalau misalnya kita mau memanfaatkan misalnya lebih banyak pakai material kayak bata segala macam, itu berarti dia kondisi lumutnya seperti apa gitu. Nah itu yang itu termasuk dalam observasi dan analisa kita ketika kita mau melakukan desain di awal gitu ya. Tapi
karena sifatnya dari permaculture ini observasi itu sifatnya mengelup ya, terus berkelanjutan gitu ya. Jadi desain itu dia tidak satu kali desain selesai gitu ya istilahnya. Jadi desain awal itu biasanya kita akan banyak mempertimbangkan, nanti kan besok kita akan belajar tentang desain. Kita akan pertimbangkan konsep yang besarnya dulu kayak, karena salah satu prinsip juga kan dari pola kerinci ya. Artinya kita besar dulu, nanti ketika kita sudah mulai melakukan satu step gitu ya, kita lihat lagi penyesuaian lagi gitu ya. Terus mulai lagi gitu, seperti itu lagi. Ya itu akan terus berjalan gitu ya. Bahkan Kebun Hanif sendiri yang sudah berapa? 80 tahun ya. Nggak tahu ngitungnya dari mana gitu ya. Ya benar sih. Iya kan lahannya kan. Kemiri aja gede gitu nggak tahu berapa tahun. Ya, jadi continuous terus berkelanjutan gitu ya analisanya, terus ganti lagi ini nggak apa-apa gitu ya. Karena memang ketika kita lihat ya ada cabai di sini sama cabai di tempat yang padahal sama-sama di Kebun Hanif, jaraknya juga nggak nyampe 1 kilo gitu ya istilahnya, si cabai sama cabai kok beda gitu hasilnya gitu ya. Artinya di situ banyak hal yang mengaruhi gitu ya. Nah bisa jadi karena itu tadi, karena iklim mikronya di situ seperti apa gitu, kurang cocok atau apa. Bisa jadi karena kondisi tanahnya ya. Misalnya di sini tanahnya beda sama tanah yang di situ gitu, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi nutrisinya yang di sekitarnya itu apa aja adanya gitu. Nah itu bisa jadi yang menyebabkan ini tumbuhnya tuh kok nggak sesuai gitu ya, kurang optimal gitu ya, seperti itu. Tapi dalam permaculture juga jadinya nggak ada yang salah gitu loh, karena yang nggak berhasil itu akan menjadi batas buat menjadi batas buat area yang berhasilnya yang mana gitu loh. Jadi kalau kita misalnya salah melakukan belok kiri, berarti nextnya kita nggak perlu belok kiri lagi karena udah salah gitu loh, itu batasnya jadinya gitu loh istilahnya. Jadi semakin banyak yang nggak berhasil, itu akan semakin mempermudah kita melakukan analisa nantinya seperti itu ya. Ya mungkin kalau untuk materi iklimnya sudah cukup gitu ya. Artinya nanti kita kan akan melanjutkan lagi, nanti semuanya akan masuk ke dalam analisa berikutnya gitu ya, analisa materi berikutnya gitu ya. Jadi kita cukup sekian. Kalau misalnya nanti misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa lebih lanjut lagi. Ini ada sisa 10 menit, kita mau cukupkan aja. Karena ini kalau games ini untuk penjelasannya aja udah 10 menit sendiri gitu ya. Ini kemungkinan akan kita mainkan di sesi jeda-jeda aja ya. Mungkin ya ini mungkin nyelesain slide-nya dulu. Ini ada satu lagi slide. Kita boleh pulang. Oh iya silakan. Oke, silakan kembali ke barisannya, ke habitat habitat lembab. Ya, jadi memang kalau misalnya kita kenapa kita dalam perkembangan itu sangat menekankan sekali yang namanya observasi itu ya. Karena sebenarnya kalau kita mengambil Al-Quran itu sebenarnya di sini sudah disebutkan bahwa dalam penciptaan bumi, pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Artinya ayat Allah itu ada yang kauniyah, ada yang kauliyah, dan itu kekuatannya sama gitu ya, yang tertulis maupun yang sudah ditampilkan di sekitar kita gitu, itu kekuatannya sama, dan itu ayat-ayat Allah semua. Dan itu kalau kita nyuekin ya sama aja, kita misalnya kita nyuekin Al-Quran, sama aja kita nyuekin lingkungan kita, itu juga sama gitu sebenarnya nilainya gitu ya. Jadi mengapa kita perlu banyak observasi itu sebenarnya kita ngelihat tanda-tanda yang sudah ditunjukkan sama Allah. Karena pembelajaran sendiri kan sebenarnya Allah berikan ke kita itu lewat lingkungan. Kayak waktu kalau kita ngelihat ke peristiwa kematian Habil gitu ya, yang pertama kali
manusia mati meninggal gitu ya. Cara menguburkannya itu Allah tunjukkan lewat burung gagak gitu ya. Artinya di situ aja udah dikasih tahu gitu. Kalau kamu mau tahu cara-caranya, ya lihat di sekelilingmu gitu ya. Ya, jadi harapannya dengan kita mempelajari permakater sendiri, kita akan bisa lebih mengenal Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.